Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua dan salam sejahtera. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Saat ini saya berada di Surabaya, ada memenuhi undangan. Tapi saya masih sempat untuk membuat konten video ini karena bertepatan pada hari Sabtu ini banyak pertandingan yang akan dimainkan, baik di IPL atau Liga Premier Inggris, ada di Serie A, juga ada di La Liga, di Spanyol. Dan memang saya perlu untuk memberikan semacam preview yang menjelang laga yang akan dimainkan pada hari Sabtu, tetapi masih ada juga pertandingan-pertandingan yang akan dimainkan pada hari Minggu, bahkan Senin dini hari itu akan ada beberapa pertandingan ya, baik di Serie A, ya mungkin di IPL juga dan di La Liga, tapi saya lebih fokus sebenarnya di hari Sabtu ini. Nah, hari Sabtu ini kalau bisa melihat ya, ada dua tim London yang ada di atas di klasemen, itu Tottenham Hotspur bersama dengan Arsenal akan tampil. Nah, Spurs yang pada minggu kemarin itu sempat mengejutkan dengan bisa mengejar ketinggalan dan menahan imbang Chelsea 2-2 di Stamford Bridge, dan sempat terjadi keributan di antara dua pelatih kepala, baik Thomas Tuchel di Chelsea dan juga Antonio Conte di Spurs. Dan kita tahu bersama ini memang menjadi pertandingan yang sengit sekali. Ya. Itu terjadi di dalam lapangan dan di luar lapangan dengan keputusan-keputusan dari wasit Anthony Taylor yang memang dianggap kontroversial, terutama khusus bagi pendukung militan Chelsea yang melihat ada beberapa momen yang mestinya ini bisa menjadi keuntungan bagi Chelsea tapi tidak dilakukan dengan baik oleh Anthony Taylor. Saya sudah bahas ini di konten saya sebelumnya tentang soal Anthony Taylor ini, tapi saya akan membahas khusus sekarang dengan Spurs. Spurs itu akan menjamu Wolves yang berada di peringkat ke-14. Wolves memang baru mendapat satu angka sejauh ini ya, setelah mereka terakhir itu bermain imbang dengan Fulham 0-0, tapi sebelumnya juga mereka kalah ya dari Leeds. Sementara bagi Spurs ini dengan 4 poin masih ada di atas, memang ada di bawah City dan Arsenal yang sedang memimpin klasemen sementara. Pasukan Antonio Conte ini mengumpulkan 4 poin. Ada satu kali menang ya, melawan Southampton dan imbang melawan Chelsea. Apakah Spurs akan menang? Saya pikir ini kesempatan besar terbuka bagi Spurs untuk mengalahkan Wolves. Ya, walaupun Wolves kita tahu bersama ada Hwang Hee-chan ada di depan dan juga masih ada Daniel Podence, ya, kemudian Adama Traore sudah kembali dari peminjaman di Barca. Mereka masih punya Ruben Neves dan tentunya ini harus menjadi perhatian bagi tim asuhan Antonio Conte. Tapi kalau bermain di kandang saya pikir mereka bisa membantai Wolves, tim yang ditangani oleh Bruno Lage ini. Dan memang ini menjadi tujuan utama bagi Antonio Conte karena 3 poin adalah harga mati buat mereka di saat mereka punya skuad yang oke lah ya. Kita tahu bersama Richarlison sudah datang dan juga di sana ada Harry Kane. Jadi kalau ini dipasangkan bersama-sama ini atau bermain mengubah dari permainan mereka dengan 3 back, katakan bermain dengan 4-4-2 dan langsung menempatkan Richarlison dan Kane, ini akan sangat berbahaya. Tentunya masih ada Son di kiri dan Kulusevski di kanan dengan Højbjerg dan Bentancur akan bermain sebagai double pivot kalau bermain dengan 4-4-2. Tapi kan ini terbiasa bagi Conte dengan bermain 3 back ya. Di belakang dipimpin oleh Eric Dier, di sana ada Christian Romero yang juga masih bisa dimainkan, entah Lenglet di sana atau Vincent Sanchez. Ini siapapun yang dimainkan, tapi mereka punya pemain-pemain yang oke di tengah ya, dengan Bentancur dan Højbjerg. Bisa juga ada Ryan Sessegnon yang bisa bermain dari sektor kiri, ada Emerson Royal di sisi kanan ya. Kalau mereka bermain dengan 3-4-2-1, nah di depan bisa aja tampil lebih dulu Kulusevski dan Son dengan Harry Kane di depan. Kemudian sebagai super sub adalah Richarlison, dan ini memang timnya sangat kuat. Mereka masih punya Ivan Perisic yang bisa dimainkan sebagai super sub juga di babak kedua. Jadi secara kedalaman skuad saya pikir memang layak pantas bagi Spurs untuk bisa mengalahkan Wolves. Nah, bagaimana dengan klub London lainnya? Arsenal ada di atas 6 poin, 2 main 2 menang. Mereka hanya terpisah dengan selisih poin dengan pimpinan klasemen Manchester City yang juga meraih 6 poin. Pasukan Mikel Arteta ini akan keluar kandang. Bournemouth akan menjadi lawan mereka. Nah, Bournemouth baru saja dihantam habis oleh City dengan 4-0.
Tapi ingat bahwa Bournemouth di pekan pertama bisa membuat kejutan mengalahkan Aston Villa. Nah, dengan kekuatan Arsenal saat ini, saya pikir Meriam London ini bisa mengatasi Bournemouth. Bournemouth adalah tim yang sulit memang untuk diprediksi, ya. Tapi tim asuhan Scott Parker ini akan sulit untuk bisa menandingi The Gunners Arsenal. Ya, kita sudah tahu bersama bahwa kehadiran Gabriel Jesus ini memang luar biasa di garis depan dan dia sudah bisa mencetak gol. Dibantu oleh anak-anak muda yang punya kecepatan tinggi dengan teknik skill individu yang bagus. Bukayo Saka di kanan, Gabriel Martinelli di kiri, ada Martin Odegaard sebagai kapten kesebelasan berdiri di belakang Gabriel Jesus. Ini adalah tim yang kuat. Dengan double pivotnya dimainkan oleh Thomas Partey dan Granit Xhaka. Di kiri mereka punya Zinchenko, Alexander Zinchenko yang diambil bersama dengan Gabriel Jesus dari Manchester City. Dan ini memang peningkatan performa dari Arsenal ini sangat bagus, ya. Mereka memang mengincar paling tidak 4 besar kalau memang susah untuk bisa menjadi juara 4 besar. Tapi kalau mereka bisa menang terus bukan tidak mungkin menjadi ancaman bagi City dan bagi Liverpool. Apalagi Liverpool lagi terpuruk saat ini setelah mengalami 2 hasil imbang yang keluar dari 10 besar. Namun kembali ke Arsenal punya kesempatan untuk bisa meraih 3 poin sehingga mereka bisa memepet terus Manchester City yang berada di garis depan. Ya, sudah katakan tadi dengan kedalaman squad yang oke, ini sulit bagi Bournemouth untuk bisa mengatasi mereka. Paling tidak kalau ada kejutan di sana, ini draw bagi Bournemouth untuk bisa mendapatkan 1 poin. Tapi kalau untuk menang, saya pikir dengan permainan Arsenal yang sedang bagus-bagusnya, sangat tajam di garis depan itu memang sulit bagi back-back lawan untuk bisa mengatasi mereka. Ya, ini punya kombinasi yang oke dan mereka akan bisa memakan Bournemouth. Dan ini 3 poin lagi bagi pasukan Arteta. Mereka harus bisa menembus. Karena musim lalu mereka 3 pertandingan pertama langsung kalah 3 kali berturut-turut, ya. Sampai kemasukan 9 gol tanpa pemasukan. Sekarang mereka harus tampil membalas itu dengan 3 pertandingan pertama harus menang 3 kali. Dan kita akan tunggu dengan 9 poin yang akan mereka dapatkan. Saya bergeser ke Italia, bagaimana dengan juara bertahan AC Milan yang di pertandingan pertama menang melawan Udinese. Saya pikir bagi pasukan Pioli ini mereka punya kesempatan juga untuk bisa memenangkan pertandingan. Namun harus berhati-hati karena di pekan kedua, ya, Milan ini akan bertandang ke Atalanta. Atalanta baru saja mengalahkan Sampdoria, ya, di kandang Sampdoria. Jadi bukan tidak mungkin Atalanta juga akan membuat kejutan dengan bisa menahan laju dari Milan. Paling tidak hasil imbang yang akan didapat oleh Atalanta. Ini yang harus berhati-hati, ya, bagi AC Milan di saat mereka harus tandang ke Atalanta. Lain halnya dengan Inter Milan tentunya. Inter Milan di kandang akan menjamu Spezia. Mereka akan menang dengan 3 poin. Setelah mereka mengalahkan Lecce di pertandingan pertama, saya pikir mereka akan melejit ke atas untuk tetap bertahan, untuk mengejar Napoli yang menang melawan Verona dengan 5-2 kalau tidak salah di pertandingan pertama. Dan mereka akan menghadapi Monza, Napoli, ya, di pertandingan kedua. Bermain di Napoli, saya pikir ini mereka bisa memenangkan pertandingan dari tim yang baru promosi seperti Monza. Jadi 6 poin lagi bagi Napoli. Nah, saya kembali ke Inter, ya, tim asuhan Simone Inzaghi ini akan mendapatkan hasil yang baik. Terlalu jauh, ya, gap antara dia dengan kalau bisa dibandingkan dengan Spezia dan pasti akan memenangkan laga. Lain halnya juga dengan Juventus. Juventus akan bermain di pertandingan di hari Senin kalau tidak salah, hari Selasa. Mereka akan berhadapan dengan Sampdoria. Walaupun mereka akan menang, tapi saya pikir bagi pasukan Allegri ini harus juga berhati-hati, ya, untuk bisa menghadapi Sampdoria, ya, walaupun mereka menang dalam pertandingan pertama itu melawan Sassuolo, ya, dengan 3-0 dan Dusan Vlahovic bisa mencetak 2 gol di samping Angel Di Maria. Jadi Serie A ini seru juga. Kalau kita bicara ke Spanyol masih tetap akan menjadi milik bagi Real Madrid, ya. Mereka menang melawan Almeria dan pertandingan pertama di kandang Almeria dengan 2-1, ya. Kalau bisa tidak di sini. Mereka pertandingan berikut akan menghadapi tim yang saya pikir ini sulit, ya, bukan. Mereka akan berhadapan dengan Espanyol sebelumnya, Celta Vigo. Ya, kalau Celta bisa menang, mereka bermain di Celta. Nah, menariknya mereka 3 pertandingan awal ini harus tandang. Habis lawan Celta, mereka akan menghadapi Espanyol sebelum mereka balik ke kandang menghadapi Betis. Kalau mereka bisa menang 3 tandang, ini luar biasa. Tapi mereka harus berhati-hati juga karena di atas itu ada tim sekota mereka, Atletico Madrid, yang menang melawan Getafe. Ya, kita akan tunggu Madrid akan bertarung melawan Villarreal dalam pertandingan kedua. Bagaimana hasilnya, saya pikir ini akan
menjadi satu hal yang menarik pertarungan antara dua Madrid ini. Tapi kalau kita bicara dengan Barca sekarang, di luar dugaan mereka ditahan oleh Rayo bermain di Camp Nou. Ini sesuatu yang tidak baik di start awal bagi pasukan Xavi Hernandez. Dan mereka dalam 3 pertandingan terakhir melawan Rayo nggak pernah menang. Bahkan musim lalu 2 kali kalah melawan Rayo, 1-0 dan 1-0 secara home and away. Nah sekarang mereka ditahan oleh Rayo. Pertandingan berikut mereka akan menghadapi Sociedad. Sociedad dalam pertandingan pertama mengalahkan Cadiz. Hati-hati bermain di Sociedad, bukan tidak mungkin ini mereka bisa kalah atau paling tidak imbang menghadapi Sociedad. Nah kita akan tunggu pertarungan yang ada di La Liga ini. Tapi sekali lagi Madrid ini tim yang sangat oke, yang sangat konsisten. Mereka akan tetap untuk 3 pertandingan tandang, saya sudah katakan mereka akan bisa ambil semuanya, termasuk lawan Celta dan juga lawan Espanyol. Ya. Kita akan nantikan apa yang akan terjadi di La Liga dalam pertarungan nanti, termasuk bagi Barca. Apakah Barca akan menang? Itu yang kita akan tunggu juga. Sampai di sini, ya preview saya dengan pertandingan-pertandingan yang ada di IPL, di Serie A dan juga di La Liga. Oke, ciao.